Perkenalkan, nama saya Rafael Salvator dengan NIM 2190302320. Saya dari kelas C1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang buku kerja, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran, dan juga buku kerja tentang identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Buku kerja yang pertama, identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru, unit usaha, toko buah, produk atau jasa penjualan buah-buahan segar. Elemen pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja, alasan kebutuhan modal usaha baru, saya memilih tantangan cash flow, dan siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal, saya memilih dana pribadi pendiri dan sumber bootstrapping. Menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Potensi peningkatan pendanaan, saya memilih personal funds, dana pribadi, dan creative source, sumber-sumber kreatif. 2. Identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel, saya memilih mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Jenis venture capital, saya memilih berdasarkan kepemilikan, yaitu private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliate venture company. Initial public offering, saya memilih pengakuan investor dan perubahan modal. 3. Identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial, saya memilih secara historis bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula, dan juga sentimen ini bukan ketukan melawan bank. Hanya saja bank-bank itu berisiko buruk, dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang berisiko. Dan juga bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. SBGA Guaranteed Loan, saya memilih pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Dan juga program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil KUR. Dan juga hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Dan juga pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain, saya memilih teman dan keluarga, kartu kredit, jaringan langganan peer-to-peer, dan yang terakhir organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa, saya memilih sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Yang kedua, keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan untuk mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Yang ketiga, sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Yang keempat, pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. Dan yang terakhir, leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. SBIR, Small Business Innovation Research, and
STTR Small Business Technology Transfer Grant Programs. Saya memilih program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tersebut. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. SBIR adalah program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan yang memiliki syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Program STTR mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Buku kerja kedua, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha, toko buah, produk jasa, buah-buahan segar. Langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Saya memilih informasi pasar komparatif. Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Yang kedua, kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, saham, tren dan pengembangan pasar baru dan berkembang, profitabilitas, dan angka penjualan. Untuk jenis pemasarannya, pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran barang, pemasaran sektor publik, dan yang terakhir pemasaran jarak jauh. 1.2, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Saya memilih e-commerce dan untuk kontribusi pada bisnisnya berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, dan saham. 1.3, pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif. Saya memilih functional approach, penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penggunaan penanggungan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Dan yang kedua, institutional approach, supplier, produsen, perantara pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, dan pembelian akhir. 2. Investigasi peluang pemasaran. 2.1, peluang pemasaran. Saya memilih penetrasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap mulai usaha. Dan yang kedua, pengembangan pasar, menjual kepada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. 2.2, hasil evaluasi peluang. Saya memilih desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Fleksibilitas, kemungkinan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dari pesaing. Daya tahan bahan baku produk, bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Keamanan produk, tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasional, kemudahan untuk diproduksi dan diproses, dan yang terakhir kemudahan untuk ditangani. 2.3, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Saya memilih faktor eksternal, kode praktik, kebijakan, dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan, manfaat, 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial, pemotongan harga, periklanan, ekstensif, kupon, dan yang terakhir penjualan 2 untuk 1. 2.5, ranking peluang pemasaran. Saya memilih top ranking topik.
3. Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 Perubahan yang diperlukan, saya memilih perencanaan proyek pemasaran. 3.2 Perubahan organisasi. Struktur fungsional organisasi. Struktur organisasi berorientasi pelanggan dan struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya. Saya memilih biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi. 3.4 Komunikasi kelayakan. Saya memilih staf keuangan, tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi, dan pengawas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan.